perjalanan hidup telah banyak ku lihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti, ku telah ditempa badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Hatiku, ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu. Seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dia juga kebenaran dan hidup bagiku. kasih-Mu tak terhingga di hidupku yang penuh kemuliaan-Mu.
darimu. Susah dan pencobaan menghadangku, tapi bila ku seru dalam kesesakanku, segera Tuhan kan jawab serta tolongku. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat, sungguh ku amat lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat, sungguh ku amat lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu, takkan mundur dan menjauh lagi darimu, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Shalom, selamat berjumpa kembali. Saudara kasih Tuhan, mari kita segera siapkan diri kita untuk masuk dan menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30, 60, sampai 100 kali ganda. Dan berikan kepada kami semua ya Tuhan urapan khusus
roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar terbuka pikiran kami sehingga kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi shalom, terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini yaitu bahwa Tuhan memberikan pada kita hati dan roh yang baru. Apa maksudnya itu? Mari kita baca dulu di Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberi kepadamu hati yang di sambungannya ini kan kepadamu hati yang taat, ya. Jadi aku akan berikan padamu, kata Tuhan, hati dan roh yang baru. Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi kita akan menerima hati dan roh yang baru sepanjang kita siap. Kita perlu tahu supaya kita siap apa yang dimaksud dengan semua itu. Nah, kita perlu ngerti akan hal ini. Yang dimaksud antara lain yaitulah hati dan roh yang beriman kepadanya. Mari kita lihat Roma 3 ayat 22. Jadi hati dan roh yang beriman kepadanya. Jadi kalau kita tidak percaya pada Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan hati dan roh yang baru. Buat kita beriman kepadanya, percaya kepadanya. Karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Itu Roma 3:22 ya. Kalau kita baca lagi di Roma 4 ayat 16. Roma 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Ini Tuhan peringatkan. Jadi hati dan roh yang beriman, yang percaya kepada Dia. Apapun yang firman Tuhan katakan, itu diimani dengan baik. Apapun yang boleh dan bisa terjadi sekeliling kita, tapi tetap percaya, tetap saja kita berpegang pada apa yang diajarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan pasti digenapi, pasti terjadi, karena itu semua adalah kebenaran yang paling hakiki. Itu yang pertama. Yang kedua, hati dan roh, hati dan roh yang baru, yaitu hati dan roh yang menjadi taat dan setia kepada Dia. Wahyu 2 ayat 10b. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, ini hati dan roh yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Mari kita lihat lagi Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Yang walaupun dari rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Kenapa? Karena Dia kesetiaan dan taatnya pada perintah Bapa. Ya, itu juga roh dan hati yang baru diberikan kepada kita supaya kita punya ketaatan, kesetiaan kepadanya, ya. Taat berarti walaupun kita merasa kurang cocok, kurang setuju, merasa memberatkan buat kita, tapi tetap kita jalankan dengan baik dan benar, ya. Setia artinya walaupun mungkin merasa tidak mendapat keuntungan, walaupun bisa saja merasa dirugikan, tapi merasa tidak enak, tapi tetap melakukan, yaitu namanya setia. Tidak ada niatan untuk berpaling ke jalan yang lain kecuali jalan yang ditunjukkan pada kita. Yang ketiga, hati dan roh yang baru, yaitu hati dan roh yang tulus. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dalam dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh
kekuatan kasih karunia Allah. Jadi penuh dengan ketulusan, ya. Tidak modus, tidak ada motif lain di belakangnya untuk mencari keuntungan, untuk mencari kepentingannya sendiri. Apapun yang direncanakannya, apapun yang diinginannya, apapun dilakukannya adalah untuk kemuliaan Tuhan semata. Misalnya menolong orang yang membutuhkan adalah karena untuk menyenangkan Tuhan dan bukan karena untuk mencari upahnya saja. Menolong orang lain karena belas kasihan pada sesama, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, ya. Baik seperti dalam hal politik katanya, ya, mencari nama, ketenaran, mencari balas budi dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tapi dengan tulus tanpa mencari kepentingan diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Itu yang ketiga, yaitu hati dan roh yang tulus, hati dan roh yang baru itu. Yang keempat, hati dan roh yang mau diajar dan mau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Mari kita lihat Mazmur 33 ayat 15. Jadi hati dan roh yang baru yang Tuhan berikan adalah hati dan roh yang mau diajar, mau dibentuk oleh Tuhan. Dia, yaitu Tuhan, yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ini Tuhan yang membentuk hatinya, ya. Lalu kita baca lagi Yesaya 44 ayat ke-21. Yesaya 44 ayat ke-21. Pasal 44 ayat ke-21. Firman Tuhan mengatakan pada kita, mengingatkan pada kita, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, karena engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak akan kulupakan karenanya. Ini kata firman Tuhan lewat Yesaya pasal 44 ayat 21. Nah, kita baca lagi Yohanes 6 ayat 45. Yohanes 6 ayat 45. Firman Tuhan mengatakan pada kita, mengingatkan pada kita bahwa ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan terima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Nah, Tuhan akan mengajar dan membentuk kita, ya, dan kita menjadi punya hati dan roh yang mau untuk diajar, mau untuk dibentuk oleh Tuhan, dan kita karenanya selalu datang kepada Tuhan, ya. Inilah hati yang membuat kita senantiasa menyadari, sehingga ketika Tuhan menegur, kita pun tahu bahwa adanya kesalahan, ada kekurangan dan kelemahan dalam diri kita, ya, dengan hati yang terbuka sehingga kita terbentuk menjadi akan lebih baik. Haleluya. Jadi kesimpulannya apa dong kalau gitu? Mintalah, berharaplah agar Tuhan memberikan pada kita roh dan hati yang baru itu. Peliharalah, jagailah dengan baik agar hati dan roh itu tidak rusak oleh tipu musnah si jahat, dan bertumbuhlah hingga hati dan roh kita bertumbuh sesuai dengan jalan yang Tuhan tetapkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama penyertaan yang penuh dari Allah Roh Kudus, pengurapan yang luar biasa dahsyat dari Allah Roh Kudus, membuat kita bisa punya hati dan roh yang baru sesuai dengan maunya Tuhan. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.